Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita ingin mengulas tentang akhlak berpolitik atau etika dalam politik Islam dalam negara yang demokrasi. Ini menjadi penting karena waktu-waktu ke depan atau 1 tahun ke depan kurang lebih ini adalah masa-masa yang sangat penting dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara di Indonesia. Dan kita tidak ingin proses demokrasi ini dicederai oleh perilaku atau akhlak yang buruk yang justru nanti akan berpengaruh terhadap hasil dari proses demokrasi itu. Oleh karenanya ada prinsip-prinsip dasar, ada etika-etika dasar yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, semua anak bangsa, agar hasil dari proses demokrasi ini memberikan maslahat manfaat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Guru kita yang mulia Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin menulis sebuah buku yang sangat tebal dan sangat bagus, Membangun Kemandirian Umat. Dan di situ beliau memberikan pegangan prinsip dasar bagi kita agar dalam berpolitik kita tidak salah, dan agar hasil dari politik itu pun memberikan kemaslahatan bagi kesejahteraan umat manusia atau warga negara Indonesia. Prinsip yang pertama atau akhlak yang pertama yang harus disadari oleh warga negara, para elit politik di seluruh penjuru negeri ini adalah yang pertama, bahwa tujuan hidup kita sebagai muslim itu adalah beribadah. Jadi jangan salah fokus kita sebagai seorang muslim atau warga negara di Indonesia, jangan salah fokus, jangan salah tujuan, bahwa tujuan kita hidup itu adalah ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Ini artinya apa? Kata beliau, seluruh aktivitas kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bagi seorang muslim adalah ibadah, mengabdi kepada Allah. Oleh karenanya tidak boleh ada satu aktivitas kegiatan yang kita lakukan dan itu bertentangan dengan pengabdian ketaatan kita kepada Allah. Kita pastikan bahwa hari demi hari, detik demi detik, satu aktivitas ke aktivitas yang lain semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, kata beliau, adalah bagi seorang muslim politik itu adalah dakwah. Kita harus menjauhkan asumsi, pandangan atau statement yang mengatakan bagi seorang muslim jauhi politik, politik itu kotor, politik itu nista, orang muslim tidak boleh berpolitik, nanti rusak keislamannya. Inilah propaganda penjajah kolonial Belanda dahulu yang disampaikan kepada kita. Untuk menjadi seorang muslim cukup di masjid saja, cukup sholat saja, cukup naik haji, jangan ikut urusan negara, jangan ikut urusan politik. Dan itulah yang menjauhkan kita dari politik. Orang-orang bijak selalu berkata, rusaknya sebuah tatanan masyarakat itu bukan karena hebatnya kejahatan itu, tapi karena diamnya orang-orang baik, tidak aktifnya orang-orang baik dalam aktivitas politik, aktivitas ekonomi, sehingga yang menguasai kekuasaan, yang memegang tampuk kekuasaan, yang menguasai pucuk-pucuk pimpinan ekonomi atau seluruh aspek kehidupan itu adalah orang-orang jahat. Dan padahal Allah menitipkan dunia ini kepada orang-orang beriman. Harta yang paling baik itu kalau berada di tangan orang-orang soleh, kekuasaan yang paling baik itu kalau berada di tangan orang-orang soleh. Kalau sampai kekuasaan ada di tangan orang-orang yang bejat, orang-orang yang buruk akhlaknya, maka hancurlah tatanan masyarakat itu. Oleh karenanya politik itu adalah dakwah bagi orang Islam. Maka jangan sampai kita jauh dari politik ini, justru kita harus maju ikut. Yang memang berbakat jadi anggota DPR, majulah orang-orang soleh,
majulah orang-orang baik. Yang tidak punya bakat politik praktis, kita dukung orang-orang soleh agar maju dan duduk di lembaga-lembaga legislatif. Ini kewajiban kita. Dalam surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mestilah ada sekelompok dari umat Islam yang turun tangan menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada kemungkaran. Jangan sampai kita diam. Guru kita Profesor Ustadz Abdul Somad selalu bilang, tanda tangan itu bermakna. 1000 ulama itu tidak lebih hebat kekuasaannya daripada seorang pejabat negara. Itu apa? Otoritas kewenangan itu berharga sekali. Oleh karenanya otoritas kepemimpinan harus kita ambil, harus kita rebut, harus kita dapatkan, supaya yang berkuasa itu adalah orang-orang soleh yang taat kepada Allah, yang mencintai Rasulullah, berpihak kepada kebenaran dan berpihak kepada orang-orang lemah. Dan yang ketiga, yang terakhir yang harus kita ingatkan pada kesempatan ini adalah menghormati perbedaan dalam pilihan kita berpolitik. Itu sesuatu yang wajar. Tidak mungkin sama pilihan kita. Kita semua punya argumentasi yang berbeda. Sama dengan ibadah dalam sholat, kita juga berbeda fahamnya, berbeda fikihnya. Ada mazhab yang 4 yang berbeda, tapi ini harus saling menghargai. Apalagi dalam politik praktis, pilihan kita berbeda-beda. Tidak mengapa umat Islam ada di berbagai politik, dan itu salurannya. Yang tidak boleh adalah saling menghina, saling menghujat, saling menjatuhkan. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya kita sedang merusak diri kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Apapun yang kita lakukan adalah dakwah, dan itu dakwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majulah kita sesuai dengan bidang masing-masing. Insya Allah ini akan menjadi beban berat kita nanti di akhirat itu akan diringankan karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.